Shalom, salam terkasih dan salam sehat buat kita umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan yang baik ini. Berjumpa kembali di renungan harian. Kiranya dengan perenungan pada saat ini kita akan mendapatkan kekuatan khususnya di dalam kerohanian kita di sepanjang hari ini dan ke depannya. Sebelum kita mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat bahkan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga hingga pada saat yang indah ini, kami masih bisa merasakan akan berkat Tuhan, nafas kehidupan dan udara yang segar. Kebutuhan terbesar kami pada jam yang baik ini adalah Roh Kudus Tuhan untuk bekerja di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami bisa mengerti, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul perenungan pada pagi hari ini ialah upah besar menanti. Ayatnya terdapat di dalam Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-35. Bunyinya demikian, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Firman Tuhan pada pagi hari ini berkata kepada kita, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan selagi juga tubuh kita masing-masing masih sehat dan juga selagi masih ada kesempatan. Marilah kita juga memaksimalkan semua potensi yang ada di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita masing-masing, dan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Di mana dalam tiap jerih payah pasti ada keuntungan ataupun juga ada nantinya yang kita dapatkan di dalam kehidupan kita ini, yang terdapat di dalam Amsal 14 ayat yang ke-23. Tuhan juga menyediakan akan upah bagi setiap orang yang all out bagi Tuhan, yang juga melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita juga harus bisa membedakan antara upah dan keselamatan. Alkitab menyatakan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan diberikan kepada kita umat-umat Tuhan, khususnya juga orang-orang yang percaya dengan iman masing-masing kepada Kristus. Bukan hasil daripada usaha kita, bukan karena perjuangan kita, bukan karena perbuatan kita, melainkan karena pemberian yang berasal daripada Tuhan. Oleh karena kasih karunia tersebut. Sedangkan untuk mendapatkan upah, ada harga yang harus kita bayar, yang harus kita perjuangkan, yang kita juga usahakan. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkannya. Bagi juga kita pada saat ini apabila mau mendapatkan upah di dalam kehidupan jasmani kita, pastinya ada usaha yang dilakukan. Dan yang seterusnya ialah hal upah ini terbagi menjadi dua. Upah kita selama kita hidup di bumi ini, di dunia ini, dan juga yaitu upah di sorga. Alkitab menyatakan bahwa benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya ialah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang benar sayang kepada Tuhan, tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Itu juga terdapat di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25. Dan di mana juga diberkati oleh Tuhan kita tersebut. Artinya ialah Tuhan itu menjamin akan kehidupan
kita sebagai umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, yang juga khususnya percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selama kita hidup di bumi ini, maupun juga nantinya ketika sampai di sorga nanti, orang benar juga akan mendapatkan upahnya lagi daripada Tuhan tersebut, yaitu mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Dan juga adanya mahkota sukacita ataupun kemegahan. Seterusnya ialah adanya mahkota kebenaran di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Dan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-4 mengatakan adanya mahkota kemuliaan. Memang kita mengalami di dalam kehidupan ini yang namanya juga problema-problema kehidupan kita sekalian. Seberat apapun tantangan yang kita harus hadapi di dunia ini, kita dikatakan harus mampu bertahan di dalam penderitaan, sebab di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat yang mengikut akan Tuhan ataupun umat-umat Kristen adalah hidup di medan peperangan ataupun hidup di dalam pertempuran kehidupan kita ini selama masih ada di dunia ini. Berperang melawan iblis dan berperang melawan dunia dengan segala keinginannya. Tidak ada jalan selain kita harus selalu berjaga-jaga, berdoa setiap saat. Sebab iblis selalu dikatakan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Dan juga selain itu kita harus bertekun di dalam Tuhan. Menjadi kerugian di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan apabila kita bermain-main dengan kehidupan daripada kepercayaan atau kekristenan kita. Karena ada upah yang besar yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di mana inilah yang menjadi pelajarannya kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Di mana ada upah besar yang menanti akan kita semuanya. Marilah kita setia, percaya, beriman, dan juga mengikuti akan kehendak firman Tuhan dan perintah-perintah Tuhan. Adalah doa dan seruan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.